Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Biostatistik lanjut untuk program Magister Keperawatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat esensial dalam riset keperawatan, yaitu uji komparasi dua kelompok data numerik. Mengapa topik ini penting? Karena sebagai seorang calon peneliti dan akademisi, Anda tentu sering berhadapan dengan data, baik data pasien, data intervensi, maupun data hasil pengukuran klinis. Nah, uji komparasi inilah yang akan membantu kita memastikan apakah perbedaan yang kita lihat benar-benar nyata atau hanya kebetulan semata. Saya, Iwan Purnawan, akan menemani Anda dalam perjalanan belajar ini. Mari kita mulai dengan membuka pikiran dan menyiapkan rasa ingin tahu, karena statistik yang akan kita pelajari hari ini bukan sekedar angka, melainkan bahasa ilmiah untuk membuktikan manfaat dari setiap intervensi keperawatan yang kita lakukan. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita lihat dulu capaian pembelajaran yang ingin kita raih pada sesi ini. Pertama, Anda diharapkan mampu menjelaskan uji komparasi dua kelompok data numerik yang berpasangan, misalnya Perthes dan Wilcoxon. Uji ini banyak dipakai ketika kita menilai perubahan sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok yang sama. Kedua, Anda juga perlu menguasai komparasi untuk dua kelompok data numerik yang tidak berpasangan, seperti independent t-test dan Mann-Whitney. Uji ini umumnya digunakan ketika kita membandingkan kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Ketiga, tidak cukup hanya bisa menjalankan uji statistik, tetapi Anda juga harus mampu menginterpretasikan hasilnya. Artinya, Anda dapat menjelaskan makna dari p-value, confidence interval, hingga ukuran efek seperti coherence D atau nilai R. Dan yang terakhir, Anda akan belajar bagaimana menyajikan hasil analisis tersebut, baik dalam bentuk narasi yang ilmiah maupun dalam tabel yang sesuai standar laporan penelitian. Dengan penguasaan keempat aspek ini, Anda tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga siap menyusun hasil penelitian yang kuat dan layak dipublikasikan. Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah mengapa kita perlu membandingkan dua kelompok. Dalam praktik keperawatan, hampir semua penelitian kita berangkat dari kebutuhan untuk membuktikan apakah suatu intervensi benar-benar bermanfaat. Misalnya, ketika kita memberikan terapi relaksasi napas dalam kepada pasien dengan kecemasan tinggi, tentu kita ingin tahu apakah kecemasannya benar-benar berkurang setelah intervensi. Disinilah kita menggunakan uji komparasi berpasangan atau Perthes, karena data yang kita bandingkan berasal dari kelompok yang sama, yaitu sebelum dan sesudah intervensi. Contoh lain, bayangkan ketika kita meneliti efektivitas terapi musik. Satu kelompok pasien mendapatkan terapi musik, kelompok lainnya tidak. Nah, karena kedua kelompok ini independen, tidak saling berhubungan, maka kita menggunakan uji komparasi untuk data yang tidak berpasangan, seperti independent t-test atau Mann-Whitney. Jadi, membandingkan dua kelompok bukan sekedar soal angka, melainkan upaya ilmiah untuk menjawab pertanyaan, apakah intervensi kita benar-benar membawa perubahan yang bermakna bagi pasien? Sekarang mari kita bicara tentang jenis data dan pemilihan uji statistik. Prinsip utamanya sederhana. Uji yang kita pilih harus sesuai dengan karakteristik data. Jika data kita terdistribusi normal, maka kita menggunakan uji parametrik. Untuk data perpasangan,
pilihannya adalah perti-test. Sementara untuk data yang tidak berpasangan, kita gunakan independent t-test. Namun, dalam penelitian keperawatan, kita seringkali berhadapan dengan data yang tidak selalu normal. Misalnya, skor nyeri pasien, tingkat kecemasan, atau lama rawat inap yang cenderung bervariasi. Nah, jika data tidak normal, maka kita beralih ke uji non-parametrik. Untuk data berpasangan, kita gunakan Wilcoxon Side Rank Test. Sedangkan untuk data tidak berpasangan, kita gunakan Mann-Whitney test. Jadi, pemilihan uji ini seperti memilih kunci yang tepat untuk membuka pintu. Kuncinya harus sesuai dengan karakter data yang kita miliki, baru hasilnya bisa dipercaya. Baik, mari kita mulai dengan uji pertama, perti-test. Uji ini digunakan ketika kita membandingkan dua kelompok data yang berpasangan. Artinya, ketika data berasal dari subjek yang sama. Contoh paling sederhana adalah skor nyeri pasien sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Pasiennya sama, tapi kita ukur dalam dua waktu yang berbeda. Hasil utama dari uji ini biasanya berupa tiga hal. Nilai T sebagai statistik uji, nilai DF atau derajat kebebasan, dan tentu saja p-value yang menunjukkan signifikansi. Namun ada satu syarat penting, data yang kita uji harus bersifat numerik dan berdistribusi normal. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan perti-test. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan perti-test, melainkan harus beralih ke uji non-parametrik seperti Wilcoxon. Jadi, perti-test ini ibarat kaca pembesar yang membantu kita melihat apakah perubahan yang terjadi pada kelompok yang sama memang benar-benar signifikan atau hanya variasi biasa saja. Kalau data kita berpasangan, tapi ternyata distribusinya tidak normal, maka perti-test tidak bisa dipakai. Nah, alternatifnya adalah Wilcoxon Side Rank Test. Prinsipnya, uji ini tidak langsung menghitung rata-rata perbedaan, tapi mengubah perbedaan skor antara pasangan menjadi ranking, lalu melihat apakah ranking positif dan negatifnya seimbang atau tidak. Misalnya, kita bandingkan skor nyeri pasien sebelum dan sesudah intervensi relaksasi. Kalau sesudah intervensi banyak pasien yang skornya lebih rendah, maka ranking perbedaan negatif akan lebih dominan. Output yang kita lihat biasanya berupa Z p-value dan effect size atau R, yang menunjukkan apakah perubahan itu signifikan dan seberapa kuat efek intervensinya. Kalau kita ingin membandingkan dua kelompok yang tidak berhubungan atau independen, misalnya kelompok intervensi dan kelompok kontrol, maka kita gunakan independent test. Uji ini menghitung apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok cukup besar untuk dianggap signifikan secara statistik. Contohnya, kita ingin tahu apakah intervensi relaksasi progresif lebih efektif dibandingkan perawatan standar dalam menurunkan kecemasan pasien. Output yang muncul biasanya berupa nilai T, derajat kebebasan atau degree of freedom, dan p-value. Syarat penggunaan uji ini adalah datanya numerik, terdistribusi normal, dan varians kedua kelompok harus homogen. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka kita pakai alternatif uji non-parametrik. Nah, kalau data kita tidak terdistribusi normal, sementara
yang dibandingkan adalah dua kelompok independen, maka uji yang digunakan adalah Mann-Whitney-U test. Berbeda dengan t-test yang membandingkan rata-rata, uji ini bekerja dengan peringkat atau ranking data. Jadi, semua nilai akan diurutkan. Lalu sistem melihat apakah peringkat di kelompok intervensi cenderung lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Output yang kita peroleh berupa nilai U dan p-value. Nah, perlu diingat nilai U itu hanya sekedar indikator uji, bukan yang kita tafsirkan. Yang benar-benar penting untuk interpretasi adalah p-value dan juga effect size. Karena itu, yang memberikan gambaran seberapa besar dan berapa perbedaan antar kelompok. Seringkali kita hanya fokus pada p-value ketika melaporkan hasil penelitian. Padahal, p-value itu hanya menjawab satu hal sederhana. Apakah perbedaan yang kita temukan mungkin terjadi secara kebetulan atau tidak? Namun, p-value tidak memberitahu seberapa besar perbedaan itu dan juga tidak menjamin makna klinisnya. Karena itu, kita perlu melengkapinya dengan dua hal penting. Pertama, confidence interval atau CI yang menunjukkan tingkat ketepatan estimasi. CI memberi kita gambaran tentang nilai yang mungkin benar di populasi, bukan hanya satu angka tunggal. Kedua, effect size yang menggambarkan seberapa besar perbedaan atau hubungan itu secara nyata. Mengapa ini penting? Karena dalam praktik keperawatan, kita tidak hanya bertanya, apakah berbeda, tetapi juga apakah perbedaan ini cukup besar untuk berdampak pada pasien. Jadi, kombinasi p-value, CI, dan effect size akan memberikan kita gambaran yang lebih utuh, signifikan secara statistik, sekaligus relevan secara klinis. Sekarang kita masuk ke confidence interval atau yang sering disebut CI. Dalam statistik, CI adalah rentang nilai yang kita perkirakan memuat nilai sebenarnya dari parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Biasanya kita pakai 95% CI, artinya kita 95% yakin bahwa nilai populasi ada di dalam rentang tersebut. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan rata perbedaan nyeri sebesar minus 2,3 dengan 95% CI dari minus 3,5 sampai minus 1,1. Artinya, kita percaya dengan tingkat keyakinan 95% bahwa perbedaan nyeri di populasi benar-benar ada di antara minus 3,5 sampai minus 1,1 poin. Lalu bagaimana interpretasi klinisnya? Jika CI tidak melewati angka 0, maka ada perbedaan yang bermakna. Kalau CI sempit, berarti estimasi kita lebih presisi. Sebaiknya, jika CI lebar, maka data kurang presisi. Biasanya karena jumlah sampel terlalu kecil. Untuk memudahkan, bayangkan CI seperti jaring ikan. Kita yakin 95% bahwa ikan yang kita cari ada di dalam jaring. Kalau jaringnya sempit, tangkapan kita tepat sasaran. Kalau terlalu lebar, kita tahu ikannya ada di situ, tapi perkiraannya masih kasar. Sekarang kita bicara tentang Cohen's d, yaitu ukuran efek atau seberapa besar perbedaan antara dua kelompok. Bedanya dengan p-value, Cohen's d menyatakan perbedaan itu dalam satuan standar deviasi. Jadi, ini bukan sekedar ada atau tidaknya perbedaan, tetapi seberapa besar perbedaannya. Menurut Cohen, tahun 1988, interpretasinya sederhana.
0,2 itu kecil, artinya perbedaannya tipis. 0,5 itu sedang, berarti cukup terasa. 0,8 atau lebih itu besar, artinya perbedaannya nyata dan jelas. Misalnya ada dua interpretasi keperawatan yang sama-sama bisa menurunkan nyeri dengan nilai P kurang dari 0,05. Kalau kita hitung Cohen's d dan hasilnya 0,9, maka efeknya kuat, jelas terlihat oleh klinis maupun pasien. Tapi kalau hanya 0,2, meskipun signifikan secara statistik, efek klinisnya mungkin kecil atau kurang relevan. Untuk lebih mudahnya, bayangkan Cohen's d itu seperti volume suara. P-value hanya memberitahu kepada kita apakah ada suara atau tidak, tapi Cohen's d memberitahu apakah suaranya pelan, sedang, atau keras. Sekarang kita masuk ke bagian teknis, yaitu cara menghitung Cohen's d untuk dua kelompok independen. Misalnya, pasien yang mendapatkan terapi A dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan terapi B. Rumus dasarnya adalah D sama dengan M1 kurangi M2 dibagi standar deviasi full, di mana M1 dan M2 adalah rata-rata dari masing-masing kelompok, sedangkan SD full adalah deviasi standar gabungan dari kedua kelompok. Nah, bagaimana cara menghitung standar deviasi gabungan tersebut? Anda bisa lihat di rumus yang terpampang di layar. Kalau kita artikan sebenarnya adalah bahwa deviasi standar gabungan itu berusaha untuk menggabungkan variasi dari kedua kelompok dengan mempertimbangkan ukuran sampel masing-masing. Jadi, semakin besar sampel suatu kelompok, semakin besar kontribusinya terhadap deviasi standar gabungan. Dengan menggunakan rumus ini, kita tidak hanya tahu apa ada perbedaan, tapi juga seberapa besar perbedaannya tersebut dalam satuan standar deviasi. Inilah yang membuat Cohen's d menjadi informasi yang lebih kaya daripada sekedar p-value. Kalau tadi kita sudah membahas rumus Cohen's d untuk dua kelompok independen, sekarang kita lihat kasus data berpasangan. Misalnya kita ingin tahu perbedaan skor nyeri sebelum dan sesudah intervensi pada pasien yang sama. Rumusnya lebih sederhana, yaitu D MDiv bagi SD MDiv, di mana MDiv adalah rata-rata selisih antara skor sebelum dan sesudah, sedangkan standar deviasi div adalah standar deviasi dari selisih skor tersebut. Dengan kata lain, kita tidak lagi membandingkan dua rata-rata yang berdiri sendiri, tetapi kita menghitung perbedaan dalam diri masing-masing individu, lalu merata-ratakannya. Cohen's d dalam data berpasangan sangat berguna untuk menilai seberapa besar efek suatu intervensi yang diberikan pada kelompok yang sama. Jadi bukan hanya signifikan atau tidak, tapi juga kita tahu apakah perubahan yang terjadi itu kecil, sedang, atau besar secara klinis. Setelah kita memahami cara menghitungnya, sekarang mari kita lihat bagaimana menginterpretasikan nilai Cohen's d. Menurut Cohen, tahun 1988, ada 3 batasan yang umum digunakan kalau D sama dengan 0,2, maka efeknya kecil. Artinya, perbedaan yang terjadi tipis dan mungkin tidak terlalu terasa secara klinis. Kalau D sama dengan 0,5, maka efeknya sedang. Cukup berarti dan biasanya sudah mulai terlihat dampaknya di praktik. Sementara kalau D sama dengan 0,8 atau lebih, maka efeknya besar dan menunjukkan perbedaannya secara jelas, terlihat, dan punya makna klinis yang kuat. Secara sederhana, untuk dua kelompok independen, Cohen's d dihitung dari selisih rata-rata dibagi dengan standar deviasi gabungan. Sedangkan untuk data berpasangan, kita cukup menghitung rata-rata selisih, lalu membaginya dengan standar deviasi dari selisih tersebut. Dengan demikian, Cohen's d membantu kita menjawab pertanyaan apakah perbedaan ini kecil, sedang, atau besar maknanya bagi pasien dan praktik keperawatan.
Sekarang kita masuk ke nilai R yang sering juga disebut koefisien korelasi Pearson. Nilai R ini menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel kuantitatif. Nilai R selalu berada di antara -1 sampai dengan +1. Kalau R sama dengan +1 artinya hubungan positif sempurna. Semakin naik variabel X maka variabel Y juga naik secara proporsional. Kalau R sama dengan -1 artinya hubungan negatif sempurna. Semakin naik X, Y justru turun dengan pola yang sama kuatnya. Sementara kalau R sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan linier yang jelas antara keduanya. Jadi sederhananya, nilai R membantu kita memahami seberapa kuat keterkaitan dua variabel. Apakah mereka berjalan searah, berlawanan arah, atau sebenarnya tidak ada kaitan yang berarti. Ini penting sekali dalam penelitian keperawatan karena seringkali kita ingin tahu, misalnya, apakah durasi intervensi berhubungan dengan tingkat penurunan nyeri atau apakah dukungan keluarga berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien. Sekarang mari kita lihat bagaimana menginterpretasi nilai R menurut Cohen tahun 1988. Ada 3 kategori yang sering dipakai. Kalau R sekitar 0,10 maka hubungan dianggap kecil atau lemah. Kalau R sekitar 0,30 hubungannya sudah masuk kategori sedang. Sementara kalau R sekitar 0,50 atau lebih maka hubungan itu kuat dan jelas terlihat. Namun penting untuk diingat bahwa nilai R hanyalah ukuran efek atau kekuatan relasi, bukan bukti signifikan. Untuk mengetahui apakah hubungan itu benar-benar ada di populasi, maka kita perlu melihat p-value. Jadi sederhananya, R memberitahu seberapa besar kekuatan hubungan, sedangkan p-value memberitahu seberapa yakin kita hubungan itu nyata dan bukan kebetulan semata. Dengan kombinasi keduanya, kita tidak hanya bisa menilai apakah hubungan itu signifikan secara statistik, tapi juga apakah hubungan itu cukup bermakna secara klinis dan praktis dalam dunia keperawatan. Dalam penelitian, hasil analisis statistik perlu dilaporkan dengan format yang jelas, ringkas, dan ilmiah. Misalnya, kalau kita menggunakan independent test, narasinya bisa ditulis. Terdapat perbedaan signifikan skor nyeri antara kelompok intervensi dan kontrol dengan nilai T28 sama dengan 2,45, p-value 0,21, nilai D 0,65, dan nilai CI 95% 0,3 sampai dengan 2,1. Kalau disajikan dalam bentuk tabel, kita bisa menuliskan rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing kelompok, lalu menambahkan nilai T, derajat kebebasan, p-value, Cohen's d, dan confidence interval. Format tabel ini akan memudahkan pembaca untuk langsung melihat perbandingan dan signifikansinya secara komprehensif. Kalau data tidak normal, kita menggunakan uji non-parametrik seperti Mann-Whitney, U-test. Pelaporannya sedikit berbeda karena kita pakai median dan rentang minimum maksimum, bukan rata-rata. Contohnya, kelompok intervensi menunjukkan tingkat kecemasan lebih rendah dibandingkan kontrol dengan p-value 0,15 dan nilai R 0,41, yaitu efeknya sedang. Dalam tabel kita bisa menampilkan median rentang nilai lalu menuliskan nilai U, p-value, dan ukuran efek atau nilai R. Dengan cara ini, pembaca tetap bisa menangkap makna klinis dari data meskipun uji yang digunakan berbeda dengan parametrik. Biostatistik bukan hanya soal signifikan atau tidak, tapi juga tentang makna dan dampak bagi praktik keperawatan. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa biostatistik bukan hanya sekedar soal hasil signifikan atau tidak signifikan, tetapi lebih dari itu. Bagaimana angka-angka tersebut mampu kita maknai untuk memberikan gambaran nyata tentang kondisi pasien, efektivitas intervensi, dan arah pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan.
Dengan memahami konsep signifikansi, confidence interval, dan besar efek, kita sebagai perawat tidak hanya menjadi pengguna data, tetapi juga pengelola informasi yang bermakna untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi aktifnya dalam pertemuan ini. Salam hangat dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.